Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Panjiasmoro. NIM saya yaitu 2286202107. Saya berasal dari Prodi PGSD, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya bertepat di kelas 3C, yaitu semester 3 kelas C, yang bertepatan dengan tingkat 2 sekarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang dimana saya membuat tugas ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Profesi yang diampu oleh Bu Urip Tisngati. Baik, untuk yang pertama yaitu dari judul karya tulis ilmiah saya yaitu pengaruh kultur sekolah terhadap motivasi belajar. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Di sini membahas tentang abstrak. Abstrak dari penelitian saya yaitu abstrak ini membahas peran pendidikan dalam membentuk individu melalui proses formal dan informal. Selain itu, abstrak ini menyoroti pentingnya kultur sekolah dalam membentuk pengalaman pendidikan siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif. Juga, abstrak ini membicarakan tentang semangat belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta perannya dalam mencapai pencapaian akademis dan pengembangan pribadi siswa. Abstrak ini juga berisi tentang rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Langsung saja kita membahas tentang pendahuluannya. Di sini dalam pendahuluannya berisi hal-hal sebagai berikut. Dalam konteks pendidikan modern, kultur sekolah menjadi faktor yang sentral yang mempengaruhi semangat belajar siswa-siswinya. Lebih dari sekedar tempat transfer pengetahuan, institusi pendidikan berfungsi sebagai komunitas sosial dengan nilai-nilai, norma, dan interaksi yang membentuk identitasnya. Dinamika kultur sekolah termaksud interaksi sosial, kebijakan, dan norma-norma memiliki dampak langsung terhadap semangat belajar siswa. Nah, interaksi antar guru dan siswa merupakan elemen kunci dalam analisis pengaruh kultur sekolah terhadap semangat belajar ini. Kultur sekolah dengan komunikasi terbuka, dukungan dan penghargaan terhadap perbedaan individual dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap semangat para peserta didik ataupun para siswa-siswinya. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana elemen-elemen kultur sekolah secara konkret mempengaruhi semangat belajar siswa. Kurang lebih seperti itu pendahuluan yang saya ambil. Dari cakupan-cakupan materi yang saya kumpulkan, nantinya akan menjadi suatu pembahasan yang konkret di mana slide-slide selanjutnya akan membahas pembahasan yang berasal dari pendahuluan ini. Kita masuk ke slide berikutnya yaitu metode yang saya gunakan. Untuk metode yang saya gunakan dalam metode penelitian ini yaitu merupakan kepustakaan dengan sumber data sekunder, yaitu dengan mengutip dan mengumpulkan data dari jurnal, buku, artikel, ataupun hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Di sini saya menggunakan semacam pencarian sumber-sumber itu lewat internet, lewat buku yang saya jumpai, lewat artikel-artikel yang dulunya sudah dipelajari dalam mata pelajaran, maksud saya mata kuliah ini. Di situ saya sudah merangkumnya dan saya menjadikan satu dalam bahan untuk membahas materi yang saya bahas ini, yaitu pengaruh kultur sekolah terhadap motivasi belajar para peserta didik di lembaga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Baik, langsung saja kita menuju ke slide analisis data. Di sini analisis data yaitu tahap menganalisa data yang diperoleh. Saya menggunakan 3 langkah, yaitu cara yang pertama yaitu reduksi data, dan yang kedua itu model datanya seperti apa, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Di sini saya mendapat data-data yang mungkin saya anggap akurat
dan data-data yang dikiranya belum terlalu aktual, saya mencarikan referensi-referensi dari sumber-sumber lain dan bisa dijadikan tambahan informasi agar lebih lengkap untuk membahasnya dalam karya tulis ilmiah yang saya buat ini. Masuk ke pembahasan atau slide hasil pembahasan. Di sini kultur sekolah memiliki andil penting dalam mempengaruhi motivasi belajar para peserta didik, di mana di dalam kultur sekolah tersebut, suatu kebiasaan dan juga situasi kondisi sekolah menjadi faktor yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi ketika kultur sekolah itu baik, bagus, dan kualitasnya itu dirasa penilaiannya itu A, maka bisa dikatakan semangat belajar dari para peserta didik itu juga sangat tinggi. Dan apabila nanti kultur sekolahnya itu bisa dirasa cukup atau dalam kategori poin itu D, bisa saja dianggap semangat belajar para peserta didik itu juga rendah. Itu sudah menjadi tolak ukur dalam membahas semangat belajar dan yang nantinya berimbas pada nilai akademik dan nilai sikap para peserta didik di sekolah tersebut. Nah, budaya sekolah digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, budaya sekolah formal, budaya sekolah informal, serta subkultur sekolah. Nah, di sini apa saja sih pembahasan dari 3 poin tersebut? Yang pertama, budaya sekolah formal, yaitu budaya yang tentang dari visi dan misi serta logo sekolah yang berada pada lingkup internal atau inti dari sekolah tersebut. Dan yang kedua, budaya sekolah informal, itu bisa dikatakan budaya sekunder dari sekolah tersebut. Budaya sekolah informal juga meliputi tentang pembelajarannya bagaimana, seperti apa, metode-metodenya, seperti itu. Dan subkultur sekolah yaitu seperti sarana prasarana, pendukungnya seperti bagian-bagian pendukung seperti para pegawai TU, para pegawai komite, seperti itu. Baik, langsung saja kita membahas kelanjutan dari hasil dan pembahasan. Sikap dan perilaku guru, siswa, dan kepala sekolah sehari-hari berperan penting dalam membentuk kultur sekolah. Di sini sangat tampak sekali bahwa ketika sikap dan kepribadian para masyarakat sekolah itu jelek, kultur sekolah yang akan dicerminkan juga sangat buruk. Dan nantinya akan berimbas pada nilai-nilai semangat belajar serta akademiknya akan otomatis ikut buruk. Kepala sekolah dan guru dapat menjadi teladan untuk mengembangkan kultur sekolah yang positif. Nah, jadi dalam 3 komponen tadi, peran penting dipegang oleh kepala sekolah dan para guru. Siswa di sana sebagai objek yang meniru dari perilaku yang ditampilkan oleh bapak ibu gurunya di sana. Aspek ini sangat signifikan karena kultur sekolah dipengaruhi oleh semangat guru, disiplin dan jadwal, sikap terhadap siswa, dan gaya kepala sekolah. Di sini gerak-geri atau semacam kebiasaan-kebiasaan dari para tenaga pendidikan sangat menentukan dalam hal kultur sekolah. Perubahan menuju kultur sekolah yang lebih baik perlu dipimpin oleh kepala sekolah, karena budaya sekolah sangat terkait dengan visi kepala sekolah. Jadi di sini bisa diumpamakan bahwa ketika kultur sekolah yang semua buruk itu harus dipegang kendali atau menjadikan ujung tombaknya itu kepala sekolah. Ketika ujung tombaknya itu tidak atau kurang baik dalam hal menuju tujuan awal, maka bisa dipastikan perkembangan atau kemajuan dari kultur sekolah juga kurang akan hal yang diharapkan. Baik, kita lanjut ke slide kesimpulan. Di sini kesimpulan yang saya ambil yaitu sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga lingkungan di mana berbagai kegiatan dan nilai-nilai diterapkan. Selain transfer ilmu, penting juga membangun disiplin, saling menghormati,
hidup bersih, dan merasakan semangat persaingan yang sehat. Sekolah perlu menciptakan budaya yang mencerminkan nilai-nilai religius, mendorong siswa untuk terus meningkatkan diri, dan menekankan ramah anak baik kepada orang tua dan guru. Dengan demikian, diharapkan siswa akan lebih berminat, berperhatian, dan termotivasi dalam proses belajar. Secara garis besar, ketika elemen-elemen yang berada pada sekolah tersebut saling berkesinambungan dengan baik, memahami satu sama lain antara kepala sekolah, guru, peserta didik, komite, serta tenaga kependidikan itu saling berkesinambungan dengan baik dalam artian untuk memajukan tujuan awal pendidikan, maka semangat belajar atau motivasi belajar juga akan tercermin lewat kultur atau budaya-budaya yang telah disampaikan. Jadi, sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.